Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Dan sudah hadir para narasumber yang sangat kompeten malam ini. Bapak Gus Pardi Gaus, anggota Komisi 2 DPR RI dari Partai PAN. Selamat malam Pak, yang terhormat. Waalaikumsalam. Pasal 5M, membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Seorang dosen bisa meraba-raba tubuh murid wanitanya asalkan muridnya setuju. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak? Di dalam permen ini itu sesuatu yang dibenarkan dan ini bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Pak Hotman, coba bayangkan ketika beliau Ibu Irma ngomong saya diam. Ketika saya bicara apa yang disampaikan? Sebentar Bu. Pak Gus Pardi silakan dulu bicara. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Baru-baru ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan untuk mengatasi kekerasan seksual di perguruan tinggi. Akan tetapi isinya seolah-olah melegalkan free sex di perguruan tinggi sehingga menimbulkan polemik. Inilah Hot Room tanpa persetujuan korban. Pembahasan ini jauh lebih hot dari pembahasan sebelumnya di Hot Room. Dan sudah hadir para narasumber yang sangat kompeten malam ini. Di sebelah kanan saya ada Ibu Irma Caniago, politisi dari Partai Nasdem. Selamat malam Bu. Yang kedua adalah Ibu Ratna Batara Munti dari aktivis perempuan. Selamat malam Bu. Yang berikutnya adalah Ibu Sri Wiyanti, dosen UGM melalui Zoom. Selamat malam Bu. Ya. Yang berikutnya di sebelah kiri saya adalah Bapak Fahmi Alaidrus, anggota Komisi 10 DPR RI dari Partai PKS. Selamat malam Pak. Yang kedua, di sebelah kiri saya Bapak Gus Pardi Gaus, anggota Komisi 2 DPR RI dari Partai PAN. Selamat malam Pak, yang terhormat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ketiga Bapak Hujaifah Dimyati, Wakil Ketua Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah. Dan tentu hadir di sini mahasiswa FISIP dari Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Jakarta. Di sebelah kiri saya Bapak Gus Pardi Gaus. Kalau membaca peraturan ini, ya, seolah-olah seorang dosen bisa meraba-raba muridnya, bisa meraba-raba tubuh murid wanitanya, asalkan muridnya setuju. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak? Pertama, saya menyikapi terhadap permen ini. Ya. Saya sudah baca di berbagai mass media, ya, baik media cetak ataupun online. Ada yang mewakili dari 203 organisasi kemasyarakatan dan juga Ormas Islam Muhammadiyah, Persis, PUI, dan juga ada organisasi yang terhimpun dari 203 ormas yang berada pada satu rumpun, itu menyatakan penolakan terhadap permen ini. Karena? Kenapa? Apa yang Bang Hotman sampaikan tadi. Ada terkesan peraturan ini membenarkan melakukan seks bebas kalau memang dalam persetujuan. Para pihak. Para pihak. Ya. Banyak hal yang disampaikan terutama pasal 5 itu. Ya, pasal 5, ya. Meraba-raba, melihatkan kelamin. Ya, asal setuju. Na'udzubillah min dzalik ini. Ya. Di dalam Islam, wala taqrabuz zina, menghampiri saja tidak dibenarkan. Ini ya. Terkesan bahwa permen ini melakukan pembenaran kepada mahasiswa untuk melakukan dan dosen seks bebas dan dosen sivitas akademika untuk melakukan seks bebas dengan catatan dia mahasiswa dan dia tidak terpaksa dan dia sukarela untuk melakukan itu.
Dan itu pun juga bisa dipertontonkan. Karena tidak ada satupun pasal yang menyatakan di mana ranah-ranah yang boleh meraba-raba tadi dan dia setuju itu. Tidak ada. Oke Pak. Artinya di permukaan umum, kalau seandainya Bang Hotman melakukan itu datang ke kampus, kemudian ada wanita cantik, mahasiswa, dan dia setuju, Bang Hotman raba dia sedemikian rupa, di dalam permen ini itu sesuatu yang dibenarkan. Dan ini bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, bertentangan dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional, bertentangan dengan Undang-Undang Perguruan Tinggi, di mana ranahnya itu mengacu kepada nilai-nilai adat, budaya, dan agama. Kita istirahat dulu Pak, jangan kemana-mana sesudah yang berikut ini. Dari segi peraturan ini, memang kalau lihat peraturan ini, makanya tadi Pak Gus Pardi mengatakan seorang dosen boleh meraba-raba muridnya kalau muridnya itu setuju. Dari segi peraturan ini, bagaimana pendapat Ibu Irma? Silakan Bu. Terima kasih Bang Hotman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Suryani Caniago. Melihat secara utuh permen ini, saya setuju dengan Bang Fahmi tadi bahwa permen ini baik, tapi mungkin ada yang harus direvisi. Itu saya sepakat. Tapi dengan Pak Gus Pardi saya sangat tidak sepakat karena melihatnya dari sisi yang berbeda. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Peraturan menteri itu tidak mengatur secara rigid. Yang bisa mengatur secara rigid adalah undang-undang. Di KUHP sudah jelas dinyatakan bahwa di pasal di KUHP itu saya lihat untuk memperlihatkan misalnya kelamin, berciuman di muka umum, melakukan hal-hal yang asusila di muka umum itu sudah ada hukumannya. Pelaku mesum di tempat umum dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu sebenarnya udah jelas. Dan ada turunan dari undang-undang itu sendiri dan secara rigid dan detail di sana. Hotman? Coba sebentar. Itu saya belum selesai, nanti Bapak boleh Bapak boleh. Iya, Bapak boleh. Pasal 5 ayat 2 yang disebutkan adalah kekerasan tersebut dimaksud kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi B, ya kan? Memperlihatkan alat kelamin, menyampaikan ujaran. Coba huruf B. Huruf B memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Nah, ntar dulu. Ya, coba artinya apa tuh? 1, itu di sini betul. Ya. Makanya tadi ada yang harus direvisi mungkin ya. Jadi ini menurut Ibu gimana? Kalau dilakukan di kamar, siapa yang tahu? Hanya Allah, Tuhan, dan setan yang tahu. Nah, kalau mau jadi setan lakukan itu. Kalau nggak mau jadi setan maka kembalilah kepada agama. Itu kalau dalam kamar. Kalau di muka umum, jelas ada undang-undang yang mengatur KUHP. Maksud saya ini kan peraturan menyebutkan di dalam kampus, di perguruan tinggi. Nggak ada di situ tertulis, nggak ada Bang Hotman di dalam kampus. Tidak mungkin dong Bu. Nggak ada. Gimana Bu? Iya, jadi nggak ada saya itu. kira bukan hanya soal membuka baju ya, tapi keseluruhan bentuk-bentuk kekerasan seksual. Kenapa disebut kekerasan seksual? Karena ada unsur penting yang membedakan seseorang itu korban atau bukan korban. Karena dipaksa. Ya, karena dipaksa. Karena tidak ada konsen. Jadi yang pertama-tama saya sangat sedih ya. Saya kira pertama-tama terlepas dari mungkin beberapa kelemahan yang nanti bisa dilihat secara keseluruhan ya. Tapi permen ini sangat komprehensif dan merupakan respon yang sangat-sangat didasari dengan kepedulian dan tanggap cepat gitu ya terhadap beragam kasus-kasus seksual yang sudah dilaporkan selama ini yang terjadi di dunia kampus. Ada 174 korban yang sudah testimoni dari 79 perguruan tinggi. Ada 97% responden dari penelitian Fakultas Hukum Unpad yang memang mengharapkan ada regulasi perlindungan karena sudah terjadi dan ini harus kita tempatkan sebagai peraturan khusus yang memang akan menyasar soal kekerasan seksual, bukan soal-soal yang lain. Jadi kita jangan campur adukan ya, seolah-olah kita tidak ada aturan tentang kode etik terkait norma-norma susila, norma agama itu sudah ada. Tapi norma-norma yang sudah ada dalam kode etik perguruan tinggi itu tidak bisa merespon kasus kekerasan seksual. Yang terjadi korban apa? Yang terjadi korban itu di stigma. Bayangkan kalau kita mau mencampur adukan persoalan kesusilaan dan kekerasan seksual,
korban akan gampang terjerat sebagai pelaku kriminal. Kita lihat seperti kasus Baik Nuril. Kasus-kasus yang lain di mana dia adalah korban, tapi dia di stigma malah dijadikan pelaku kriminal. Ya, itu yang kita sebentar dulu, kita batasi dulu. jauhkan. Ya. Iya. Jadi jangan campur adukan soal-soal yang bukan karena seksual. Di sini kita berbicara konteks kekerasan seksual. Kita membatasi dulu dari segi redaksional dulu. Ya. Coba, gimana dari segi Terima redaksional? kasih Pak Hotman. Baru nanti ke Pak Gus. Kita sekarang ini membahas Redaksi peraturan ini. permen, bukan membahas permen. Permen, ya gimana Pak? Bukan ranah undang-undang yang lain. Benar. Artinya apa? Artinya Bapak nggak ngerti aturan, Bapak nggak ngerti aturan. Kalau Bapak nggak ngerti aturan, Bapak nggak usah bicara. Saya minta maaf Pak ya. Enggak, Dari dulu. sisi mana ini bertentangan? Kalau saya ngomong dia, Dari sisi diam. mana ini Coba. bertentangan? Coba bayangkan Pak Hotman. Aturan itu permen, Pak undang-undang itu Hotman, peraturan. coba Nggak bayangkan ngerti berarti ketika Anda. beliau Ibu Irma ngomong saya diam. Ya. Tolong beri waktu saya. Katanya kan tadi boleh disahut. Tetapi ketika ya. saya bicara, apa yang disampaikan? Sebentar Bu. Pak Gus Pardi silakan dulu bicara. Memang di peraturan ini disebutkan bahwa membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Ya. Bagaimana? Kita pada hari ini, malam ini, Ya. bicara tentang permen. Peraturan. Benar nggak ini permen ini? Redaksinya begitu. Artinya apa? Kalau seandainya bertentangan dengan undang-undang, berarti apa? Ya. Aturan ini di bawah daripada undang-undang, di bawah dari PP, dan baru Pak Dimyati gimana? pada permen. Ya. Saya akan minta kepada Pak Gus Pardi, ya. Tolong diberikan closing statement 1 menit. Terima kasih Bang Hotman. Pertama memang saya setuju ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentang kekerasan seksual. Ya. Setuju. Tetapi yang permen ini harus direvisi. Untuk merevisi tentu harus dicabut. Revisi tapi harus cabut dulu. Pastilah. Karena Nggak mungkin. Karena apa? Banyak persoalan-persoalan yang ada di dalamnya. yaitu Di antaranya pasal 5 itu. Oleh karena itu apa usul saya? Hal-hal yang berkaitan tentang tanpa persetujuan korban itu harus dihilangkan semuanya. terima kasih. Itu aja. Ya. Yang kedua adalah yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa undang-undang itu ada undang-undang dasar, Ya. ada undang-undang, ada PP, ada permen. Harus dihormati hierarkinya. Kemudian yang di bawah itu ada namanya peraturan perguruan tinggi. Peraturan perguruan tinggi harus mengacu kepada permen. Permen harus mengacu kepada PP. PP harus mengacu kepada undang-undang dan undang-undang harus mengacu kepada undang-undang dasar. Di mana semua undang-undang ini baik undang-undang tentang pendidikan, sistem pendidikan nasional, tentang perguruan tinggi, begitu juga tentang undang-undang dasar mengenai pendidikan itu jelas-jelas mengatakan bahwa negara Republik Indonesia harus berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional. Kemudian dalam undang-undang juga dikatakan tentang akhlak moral Terima dan kasih, Pak. etika. Oke.